Di awal cerita, sekelompok pemburu bayaran yang beranggotakan petarung-petarung dari berbagai bangsa tengah berada di dataran Cina untuk mencari sebuah benda misterius. Sayangnya, segerombolan bandit yang menyerang dan membuat mereka berada dalam keadaan yang sulit. Sialnya, saat bersembunyi dari kejaran para bandit, sebuah makhluk mengerikan menyerang dan menewaskan sebagian besar dari mereka. Keesokan harinya, William dan Tovar, dua orang yang masih hidup di antara kelompok pemburu bayaran itu, harus kembali melarikan diri dari kejaran para bandit. William dan Tovar terus melarikan diri hingga mereka terjebak dan tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Di depan, sebuah tembok raksasa berdiri kokoh dengan banyak prajurit bersenjata lengkap. Sedangkan di belakang, para bandit telah menantikan mereka. Akhirnya, William mengajak Tovar untuk menyerah kepada pasukan yang berada di balik tembok karena menurutnya pilihan itu akan membuat mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Para bandit yang melihat pasukan di balik tembok menangkap kedua buruannya pun harus kecewa. Di balik tembok, para pimpinan pasukan menginterogasi William dan Tovar. Tak ada yang mempercayai William ketika ia mengatakan bahwa mereka hanyalah pedagang. Namun, seorang penasihat dan ahli strategi bernama Wang mengatakan bahwa mereka memang telah menghadapi serangan monster dan berhasil melukai monster tersebut. Tiba-tiba, pasukan tersebut mendapat laporan akan sesuatu yang menyerang tembok. Maka, mereka menghentikan proses interogasi kedua tawanan itu dan membawa mereka ke atas tembok karena mungkin saja orang-orang asing itu memiliki informasi yang berguna. Dari atas tembok, William dan Tovar menyaksikan betapa canggihnya persenjataan pasukan yang telah menangkap mereka. Selain itu, mereka juga melihat betapa mengerikan ribuan makhluk yang menyerang tembok tersebut. Para pasukan penghuni tembok menyebut makhluk itu sebagai Tao Tie. Dari atas tembok, penasihat Wang melihat lokasi Ratu Tao Tie berada dan Jenderal Shao segera menghujani Ratu makhluk itu dengan bola api. Namun, sekelompok Tao Tie bertubuh besar dengan sigap melindungi sang ratu menggunakan selaput dari tubuh mereka yang ternyata dapat berfungsi sebagai tameng. Dan setelah serangan itu, Ratu Tao Tie mengeluarkan gelombang suara dari sirip di atas kepalanya, seolah memberi suatu perintah bagi para pasukannya. Meski demikian, beberapa Tao Tie telah mencapai bagian atas tembok dan menembus pertahanan dari pasukan berzirah hitam. Melihat situasi itu, William meminta tolong kepada seorang tawanan yang berasal dari bangsa mereka untuk membebaskan ia dan Tovar. Kemudian Will dan Tovar bukannya melarikan diri, melainkan membantu pasukan tembok tersebut menghadapi para Tao Tie. William dan Tovar melakukan pertarungan dengan keahlian individu dan kombinasi yang sangat baik, sehingga mampu menghabisi beberapa Tao Tie. Setelah para Tao Tie mundur, pasukan penghuni tembok mengucapkan terima kasih kepada Will dan Tovar. Pasukan tersebut juga tidak menahan mereka, tetapi memberi mereka ruangan untuk beristirahat dan membersihkan diri. Keesokan harinya, para pasukan itu mengundang Will dan Tovar dalam jamuan makan. Mereka pun semakin kagum saat melihat keahlian memanah William meski menggunakan busur yang telah usang. William dan Tovar akhirnya mengetahui bahwa pasukan itu adalah Ordo tanpa nama. Mereka menghuni tembok raksasa dan bertugas mengatasi serbuan Tao Tie yang berlangsung setiap 60 tahun. Kemudian, William sering berinteraksi dengan seorang komandan perempuan berparas cantik bernama Lin. Meski seorang wanita, Lin bertugas memimpin pasukan bersirah biru yang merupakan pasukan berani mati. Di sisi lain, Tovar juga berkomunikasi dengan Ballard. Berpindah di suatu malam, William dan Tovar dan Ballard berkumpul dan mendiskusikan beberapa hal. Ballard menunjukkan black powder yang merupakan buatan penasihat Wang. Kedahsyatan benda itu membuat Will dan Tovar merasa takjub. Ballard juga menyusun rencana untuk melarikan diri dari tembok tersebut dengan membawa black powder sebanyak yang mereka bisa. Di lain waktu, Will dan Tovar juga menghadiri pertemuan dengan penasihat Wang serta para pimpinan pasukan. Mereka merencanakan cara menundukkan Tao Tie menggunakan batu magnet yang ditemukan di antara barang bawaan William. Jenderal Shao dan Komandan Lin mendapatkan laporan beberapa pasukan menghilang dan segera menuju lokasi di atas tembok.
Tiba-tiba, beberapa Tautieh menyerang dan melumpuhkan pasukan yang datang bersama Shao dan Lin. Lalu, Jenderal Shao dan Komandan Lin bekerja sama dan berhasil membunuh satu Tautieh. Sayangnya, mereka terlambat mengantisipasi serangan satu makhluk lainnya, sehingga Jenderal Shao harus mengorbankan dirinya demi keselamatan Komandan Lin. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jenderal Shao mengangkat Lin untuk menggantikan dirinya memimpin Ordo Tanpa Nama. 林将军，请爹孙放心。 Dalam satu pertemuan, Komandan Lin dan penasihat Wang memikirkan cara untuk menggunakan batu magnet untuk melumpuhkan Tautieh. Lalu, Will menyarankan untuk menangkap satu ekor Tautieh dan melakukan percobaan terhadapnya. Lin dan Wang menyetujui rencana Will, tetapi Topar memperingatkan Will tentang rencana mereka untuk melarikan diri. Namun, entah mengapa Will memilih tinggal untuk membantu Ordo Tanpa Nama. Para Tautieh kembali menyerang tembok raksasa. Mereka memanfaatkan kabut untuk menyelinap dan menghabisi pasukan Ordo Tanpa Nama. Penasihat Wang sempat mempersiapkan ramuan pembius pada senjata para pasukan, tetapi mereka tetap tidak mampu melumpuhkan makhluk tersebut dengan mudah. Melihat situasi pasukan dan keadaan, Will yang sempat merasa ragu pun membulatkan tekadnya untuk membantu. Ia terjun ke bagian luar tembok untuk mengamankan seekor Tautieh yang berhasil dilumpuhkan dan terpisah dari kawanannya. Ketika seekor Tautieh hampir menerkam Will, Topar pun tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Lalu, kedua sahabat itu bersama-sama menghadapi makhluk ganas lainnya. Sekali lagi, kemampuan dan kerjasama William dan Topar berhasil menghabisi para Tautieh yang menyerbu mereka. Namun, mereka tetap kewalahan menghadapi banyaknya makhluk ganas itu. Melihat kondisi Will, Komandan Lin memerintahkan pasukannya menggunakan black powder sehingga Ordo Nama pun berhasil memukul mundur para Tautieh. Meskipun terluka dan harus mendapatkan perawatan, William dan Topar berhasil selamat. Lin menemui William dan mengatakan mereka berhasil menangkap seekor Tautieh berkat bantuan Will. Kaisar mengira Ordo Tanpa Nama telah menemukan cara menjinakkan Tautieh. Maka, Kaisar memerintahkan untuk membawa seekor Tautieh yang telah ditangkap ke istana. Penasihat Wang menyayangkan hal itu karena ia tidak mampu mempelajari Tautieh lebih lanjut. Tetapi ia pun tak mungkin melawan titah dari Kaisar. Beberapa waktu kemudian, Komandan Lin dan penasihat Wang terkejut mendapati para Tautieh telah berhasil menembus benteng dengan menggali sebuah terowongan. Bahkan, para makhluk ganas itu menunjukkan tanda-tanda akan langsung menyerbu kota kekaisaran. Sementara itu, Topar marah kepada William. Ia menganggap Will telah melupakan tujuannya dan mengkhianatinya. Will pun berusaha memberi Topar pengertian dan berharap mereka dapat melakukan hal yang benar. Namun, Ballard menjebak Will dan membuatnya pingsan tertimpa berbagai peralatan. Komandan Lin, penasihat Wang, dan para pimpinan pasukan sedang mendiskusikan cara mencegah para Tautieh agar tidak sampai ke ibu kota. Tiba-tiba, beberapa prajurit membawa Will ke hadapan mereka serta melaporkan bahwa Ballard dan Topar telah melarikan diri membawa persediaan black powder. Will hampir saja mendapat hukuman mati, tetapi seorang prajurit muda bersaksi bahwa kedua orang yang melarikan diri itulah yang telah menjebak William. Akhirnya, Komandan Lin memutuskan untuk menempatkan Will dalam penjara. Lalu, Lin bertekad menuju ibu kota kekaisaran secepat mungkin dan membunuh Ratu Tautieh apapun risikonya. Ordo Tanpa Nama juga membebaskan William. Penasihat Wang meminta Will untuk pergi jauh dan memperingatkan bangsa-bangsa lain makhluk ganas yang dapat mengancam kehidupan umat manusia. Akan tetapi, Will meminta senjatanya dan bertekad membantu mereka. Berpindah di ibu kota, Kaisar yang ternyata masih anak-anak menjadikan Tautieh yang tertangkap sebagai tontonan. Akibatnya, ketika seseorang menjauhkan batu magnet yang melemahkannya, makhluk itu pun bangkit dan mengamuk. Ia memberi sinyal kepada kawanannya dengan sirip pada bagian atas tubuhnya. Ketika Lin dan pasukannya sampai di ibu kota, mereka telah terlambat. Tautieh telah membanjiri ibu kota dan memakan siapa saja. Lin melakukan perlawanan yang sengit dan berhasil menghabisi beberapa Tautieh. Namun, makhluk yang seakan tak ada habisnya itu pun membuatnya hampir terbunuh.
Untungnya, William tiba tepat waktu dan menyelamatkan Lin. Kemudian, mereka berhasil membuka jalan menuju istana. Bersama penasihat Wang, mereka menemukan Kaisar dalam keadaan selamat. Sayangnya, Kaisar tidak memiliki kebijaksanaan sehingga mereka harus kembali berjuang sendiri untuk mengatasi ganasnya para Tao Tie. Menggunakan taktik dari penasihat Wang, mereka memanfaatkan keadaan saat para Tao Tie memberi makan ratu mereka untuk melakukan serangan penghabisan. Akan tetapi, selain ganas, para Tao Tie pun cerdas. Mereka memergoki pasukan Jenderal Lin sehingga prajurit muda yang menolong Will harus mengorbankan diri demi menahan serbuan makhluk itu. Berikutnya, penasihat Wang pun rela menjadi korban untuk membuka peluang bagi Lin dan William. Kini, sepasang kesatria itu tidak hanya menanggung harapan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. Mereka terus berusaha sekuat tenaga sehingga berhasil menjatuhkan peledak tepat pada posisi Ratu Tao Tie. Maka, sebuah ledakan pun menewaskan sang ratu dan mengakhiri pergerakan sekaligus kehidupan para Tao Tie yang tersisa. Sementara itu, William dan Lin berhasil selamat. Kematian Tao Tie tidak hanya menyelamatkan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. Berkat jasanya, Kaisar menghadiahkan William Black Powder dan pasukan yang akan mengantarkannya pulang. Akan tetapi, William lebih memilih untuk membebaskan Topar yang menjadi tahanan di tembok raksasa. Semula, Topar memang melarikan diri bersama Ballard, namun mereka menghadapi kesialan sehingga Ballard meninggal dalam insiden yang membuat Black Powder bawaan mereka meledak. Topar yang tak tahu harus bagaimanapun kembali menuju tembok dan membiarkan Ordo tanpa nama menangkap serta memenjarakannya. William mengucapkan perpisahan kepada Lin yang kini telah resmi menjadi seorang jenderal. Lalu, ia menempuh perjalanan pulangnya bersama Topar. Dari kejauhan, di atas megahnya tembok raksasa, Lin memandangi sepasang sahabat itu menjauh dan mengakhiri film ini.